Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Draw My Life Partai Keadilan Sejahtera. Video kali ini dipersembahkan sekaligus merayakan ulang tahun PKS yang ke-18. Kita bakal nyeritain gimana sih perjalanan PKS mulai dari awal terbentuk sampai perkembangannya saat ini. Nah, teman-teman pasti tahu sama yang satu ini nih. Yap, padi. Dari padi, kita belajar satu filosofi yang luar biasa. Semakin berisi, semakin merunduk. Inilah yang menginspirasi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengabadikan padi dalam logonya. PKS hadir di Indonesia untuk ikut memberikan warna dan bersama-sama membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. PKS dideklarasikan pada tanggal 20 Juli 1998 di Aula Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Di awal didirikannya, partai ini belum bernama Partai Keadilan Sejahtera. Waktu itu, kita masih pakai nama Partai Keadilan. Dan terpilih sebagai presiden pertama Partai Keadilan, Bapak Nur Mahmudi Ismail. Tahun 1999, Partai Keadilan turut serta pertama kali dalam pemilu legislatif. Partai Keadilan meraup 1.436.565 suara atau 1,3% dari total pemilih ketika itu. Dan Presiden Partai Keadilan Nur Mahmudi Ismail diminta oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu untuk menjadi Menteri Kehutanan. Maka jabatan Presiden Partai Keadilan diserahkan kepada Dr. Hidayat Nur Wahid. Tapi dengan hanya mendapat suara sebesar 1,34%, PKS tidak memenuhi ambang batas parlemen atau electoral threshold. Ini berarti Partai Keadilan gak boleh ikut pemilu lagi tahun depan. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 3 Juli 2003, Partai Keadilan resmi menambahkan kata sejahtera dalam namanya, sehingga nama partai ini resmi menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, teman-teman, apapun yang terjadi, semangat berbuat kebaikan gak boleh sampai padam ya. Dengan semangat melayani, mengabdi pada negeri, dan cinta, kader PKS di seluruh penjuru negeri tak ingin berhenti bekerja untuk Indonesia. Berbekal pengalaman di pemilu sebelumnya, PKS kembali ikut serta dalam pemilu legislatif di tahun 2004. Secara mengejutkan, PKS berhasil meraup suara sebesar 8.325.020 atau 7,34% dari total suara. Ini berarti perolehan suara PKS meningkat kurang lebih 6 kali lipat dibanding pemilu sebelumnya. Dan selain itu, Presiden PKS Bapak Hidayat Nur Wahid juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bersamaan dengan ini, maka jabatan Presiden PKS diserahkan kepada Bapak Tifatul Sembiring. Tren positif kembali dilanjutkan PKS ketika ikut serta dalam pemilu tahun 2009 dengan meraup sebanyak 8.204.946 suara. Hal ini membuat PKS menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak keempat di Indonesia. Pada tahun itu juga, Bapak Lutfi Hasan Ishak menjabat sebagai Presiden PKS menggantikan Bapak Tifatul Sembiring, yang ketika itu dipercaya untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Teman-teman, kehidupan gak selalu berjalan baik ya. Menjelang pemilu 2014, saat popularitas PKS sedang baik dan kader PKS optimis menyambut pemilu, PKS terkena musibah. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ditangkap oleh KPK dan beberapa waktu kemudian diputuskan bersalah atas kasus suap impor daging sapi. Hampir semua kader PKS ketika itu galau. Citra PKS berubah 180 derajat. Dari partai yang bersih dan anti korupsi, jadi kayak partai yang paling jahat gitu teman-teman. Bahkan, lembaga-lembaga survei memprediksi bahwa PKS kembali tidak akan lolos electoral threshold di pemilu tahun 2014.
saat sulit seperti itu, DPP PKS bergerak cepat teman-teman. Tanpa membutuhkan waktu lama, Bapak Anies Mata ditunjuk untuk menjabat sebagai Presiden PKS dan melakukan koordinasi dengan kader di seluruh wilayah Indonesia. Satu pesan penting yang disampaikan ketika itu, bahwa kader PKS harus berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dan tetap optimis dalam membangun negeri. Akhirnya teman-teman, dengan kerja keras dan optimisme tersebut, di pemilu legislatif tahun 2014, PKS berhasil membantah prediksi lembaga-lembaga survei. Meskipun secara persentase turun, namun suara PKS naik menjadi 8,4 juta suara. Bahkan di momen Pilkada serentak tahun 2016, ketika PKS dipimpin oleh Bapak Muhammad Sohibul Iman, calon-calon kepala daerah yang didukung oleh PKS berhasil menang di 50 wilayah dari total 204 wilayah yang mengadakan pemilihan kepala daerah serentak. Ini berarti teman-teman, PKS merupakan partai dengan persentase kemenangan pemilu kada tertinggi di Indonesia di tahun 2016. Itu dia tadi perjalanan PKS dari awal terbentuk sampai sekarang. Terima kasih banyak buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan pada PKS, baik sebagai perwakilan di parlemen ataupun sebagai pemimpin di beberapa wilayah di Indonesia. Segitu aja ya Draw My Life dari Partai Keadilan Sejahtera. Semoga video yang singkat ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih kenal sama PKS. Buat kedepannya, PKS mohon support dan doa dari teman-teman ya, agar PKS tetap bisa istiqomah dalam kerja-kerja pelayanan. Amin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai keren sekali, pasti koruptor.